Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta. Pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat bersama-sama dengan Bapak Bupati dan Bapak Kajari dan juga Pak Kodim dari mewakili Kapolres dan juga dengan unsur Pemerintah lainnya, Pak Asisten Kepala Dinas, Pak Camat, para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan malam ini juga hadir dari Banda Aceh, Pak Manyor Ilyas dan juga Pak Manyor Abdul Muttalib dari Polda, dan juga dari Medan, dari Binjai, dari Cengkil. Para hadirin hadirat, bahwa saya di mana-mana membuat posko, yaitu di Abdiya itu lebih besar dengan namanya Posko Tauhid Irfani atau Pesantren Tauhid Irfani. Jadi itu banyak dana biaya dari saya, bahkan sudah miliar-miliar. Dan juga di Tapak Tuani, Balai Supi yang membuat posko, itu banyak dana dari saya sudah sampai hampir 4 miliar. Jadi karena saya banyak uang, maka uang lebih itu saya buat untuk posko, baik di Labuan Haji, di Madat Surya. Dan juga saya anjurkan itu wali-wali Nangro membuat posko, Banda Aceh, Takengon, Bendar Meriah, hampir seluruh Aceh. Dan posko ini juga dibuat di Malaysia, di Johor, di Batu Pahat. Para hadirin hadirat, kenapa saya membuat posko? Karena seperti tadi bahwa umat Islam ini kadang-kadang yang besar dia tidak tahu salat. Sembahyang dia tidak tahu syarat rukun yang benar, dan bagaimana salat dengan khusyuk, undur hati kepada Allah, ikhlas dan istiqamah. Dan juga kadang-kadang umat Islam tidak tahu akidah, beriman kepada Allah dan Rasul, mengetahui Allah dan sifatnya, Nabi dan sifat, apalagi bermakrifat, cahaya Allah masuk ke dalam hatinya, tajalli wujud Allah, sehingga yang ada Allah dalam pandangannya, dirinya hilang di dalam wujudnya. Makanya saya membuat posko itu untuk belajar ini, supaya mereka dapat mengamalkan dengan baik. Kalau Anda dapat mengamalkan makrifat dengan baik, maka Anda tidak payah lagi mencari rezeki. Rezeki itu datang sendirinya. Orang sayang, rezeki datang. Suami sayang, istri sayang, tetangga sayang. Jadi karena Islam ini terpuruk dibanding dengan umat-umat lain. Karena Islam ini telah meninggalkan ajaran kesufian, makrifat, tauhid hakiki. Maka saya berjuang untuk mengangkat ajaran ini.
sudah sampai hampir 30 tahun. Yang lucunya ulama-ulama tak sendiri, baik ulama-ulama Aceh menentang saya bahwa saya telah menyebarkan ajaran sesat. Makrifat tidak ada yang ada, maknanya tidak yang ada perbuatan yang memberi bekas, tidak ada sifat yang menentukan, tidak ada yang ada yang datang pada alam ini, melainkan itu dari Allah semua. Lalu menentang saya hampir MPU seluruh Aceh menentang saya, sehingga mereka membuat permintaan kepada gubernur pada masa itu, baik MPU Aceh Selatan, Abdiya, supaya Toritas ini dihentikan. Zikir Ratib Siribe ini ditiadakan di Aceh. Tapi oleh Nopa, gubernur pada masa itu tidak menginginkan permintaan daripada MPU itu. Cuma mereka menyarankan supaya ada dialog. Dialog artinya yaitu didiskusikan di mana yang tidak paham. Jadi mereka membuat dialog, tidak ada. Kita membuat dialog, mereka tidak datang. Jadi itu, sehingga kalau tidak paham kita ajaran kesufian hakikat ini, makanya kita tidak dapat berakhlak baik. Kita tidak dapat beribadat, khusyuk, huzur hati, istiqamah. Kita tidak dapat hidup dengan Allah, tapi dengan diri kita, dengan alam. Jadi makanya kita ini tidak mempunyai pendirian yang kuat sesuai dengan ajaran agama kita. Agama ini terdiri dari 3 perkara. Pertama, iman, akidah. Kita berakidah Ahlussunnah. Kedua, hukum syara, melaksanakan perintah, menjauhkan larangan. Salat, menjauhkan kita mencuri, berzina. Yang ketiga, ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Kita menyembah seperti bahwa kita melihatnya Allah. Kalau tidak, bahwa kita dilihat oleh Allah. Berarti Allah itu selalu kita ingat. Supaya kita selalu dipelihara oleh Allah, dipermudah oleh Allah di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi kalau di Aceh Selatan ini lucu, yang menentang ini pesantren-pesantren, namanya seperti pesantren yang ada di Klut, Babu Sa'adah dengan koloni-koloninya, dan pesantren Darussalam, pesantren saya sendiri, itu menentang. Tapi lucu, orang-orang yang menentang ajaran ini, berarti kepercayaan masyarakat itu tidak ada lagi, kurang. Kalau di Labuan Haji mereka beribadat ke Pauh di hari 1000-an, tidak lagi ke Darussalam, karena seperti tadi, ajaran hakikat dan makrifat ini dapat memperbaiki akhlak kita. Kita amanah, dapat dipercayai. Kita sabar. Kita tawadhu, tahan disakiti, tidak menyakiti. Kita salat, dapat khusyuk, huzur hati. Karena Al-Quran mengatakan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sembahyang itu dapat melarang berbuat keji dan berbuat munkar. Salat yang khusyuk, yang huzur hati, bukan sekedar syarat rukun kita tahu, tapi bagaimana menyangkutkan hati, terlihat keberadaan Allah dalam kita melakukan salat, supaya kita khusyuk, huzur hati dan ikhlas istiqamah.
Kalau dulu di Tengku Sukri Daud ya Pak Ilyas diadakan pengajian tasawuf umpama di lapangan ini, datang cegahan dari MPU, ajaran Amr ini sesat, datang polisi sehingga lari-lari, lari umpamanya dari lapangan Taman Sari, Lampadang, payah lari ke Pango, tempatnya tuh cukup. Tapi sekarang tak berani lagi, karena Abu sudah menjadi wali agama Aceh, wali agama, Mufti Malikul Adil. Ini yang diakui oleh seluruh sultan, mulai dari Sengkil itu sampai ke Tuming. Jadi KPA Abu Razak dengan Wali Nangro Malimamu menunjuk saya menjadi wali agama Aceh. Mengapa saya ditunjuk menjadi wali agama Aceh? Karena di samping saya yakin beribadah dan juga saya berakhlak baik dan saya bermakrifat. Artinya hidup saya tidak tersangkut tadi dengan pemerintah. Allah memberikan rezeki. Maka saya tiap hari mengajar baik di Abdiyah walaupun di Darussalam, walaupun yaitu di Pau. Yang lucu, saya mengajar Darussalam, murid-murid, guru-guru yang ada Darussalam dilarang untuk hadir mengaji sama saya. Kalau hadir diusir. Jadi bayang dah. Itu pengaruh daripada Abi Dayat dan Abu Muardi. Tapi saya tidak peduli, karena yang saya sampaikan ini untuk menyelamatkan kita. Jangan kita paham agama sekedar iman dan Islam. Kita harus paham agama sampai kepada ihsan, rukun agama ihsan. Karena di dalam ihsan ini ada istilah fana dan baka. Jadi kalau dalam iman tidak ada. Fana artinya tidak teringat yang selain Allah. Maka kita kekal dengan Allah. Kita selalu mengharapkan bimbingan Allah. Maka posko-posko yang dibuat ini untuk diajarkan ihsan. Karena ihsan ini paham sufi. Dulu dikembangkan oleh Hamzah Ansuri, oleh Samsudin Sumatrani, dan oleh Abdul Singkili. Itu ajaran ihsan, ajaran kesufian. Kemudian itu telah hilang. Cuma mereka belajar iman akidah saja dan hukum cara. Ihsan ini telah hilang. Jalan sufi telah hilang. Maka Aceh ini tidak bisa bangkit lagi seperti dulu masa Abdul Singkili, Samsudin Sumatani, karena ajaran ihsan, ajaran tasawuf kesufian ini telah tidak lagi dimiliki oleh masyarakat umat Islam itu sendiri. Para hadirin hadirat sekalian, saya telah mencoba, saya sebagai guru di pesantren Darussalam, mengajarkan kitab-kitab yang berkaitan dengan iman, akidah, kitab-kitab yang berkaitan dengan fikih, hukum syara. Pada masa itu saya hidup sangat gelisah untuk masa depan, di mana belanja anak-anak mengaji sekolah, istri. Tapi setelah saya mendalami pelajaran ihsan, tasawuf kesufian, saya tidak lagi takut masa depan, karena semua apa yang saya inginkan itu Allah memberikan. Mobil saya diganti, bukan saya beli, dibeli oleh orang lain untuk mobil abu, bulan abu. Pakaian juga seperti itu, apa saja juga begitu. Karena untuk kita dekat dengan Allah ialah dengan ajaran ihsan, berzikir.
Maka itulah saya anjurkan supaya Anda berzikir. Praktik siri B. Karena Rasulullah mengatakan sebagus-bagus amal ialah zikir. Sebagus-bagus amal zikir. Kalau amal yang lain pakai waktu. Amal sembahyang, subuh, zuhur, asar. Tapi kalau zikir tidak ada pakai waktu. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia tidak pakai waktu. Sambil duduk, sambil berdiri, sambil tidur, zikir. Berzikir itu kata Rasulullah lebih bagus berzikir daripada kita bersedekah. Bersedekah artinya mengeluarkan belanja, memberikan pada orang yang berhajat. Lebih bagus berzikir. Dan berzikir itu lebih bagus daripada kita berperang. Kita memukul leher kafir, kafir memukul kita. Jadi berzikir lebih bagus daripada kita berperang. Jadi oleh karena itu nafas kita hendaknya selalu naik turun berzikir pada Allah. Para hadirin hadirat, makanya zikir itu terbagi-bagi. Pertama ada zikir ma'al ghaflah. Kita berzikir tapi hati kita bukan kepada Allah. Itu zikir ma'al ghaflah. Kita berzikir tapi hati kita kepada suami, anak dan lainnya. Dan kemudian berzikir lagi, zikir ma'al yaqdah. Kita berzikir, hati kita terbangun mengingat Allah. Dan kita berzikir lagi, zikir ma'al hudur. Kita berzikir, selain Allah tidak teringat, hanya Allah. Allah yang teringat. Keempat, zikir ma'al ghaibah. Kita berzikir, zikir kita tidak teringat lagi, diri kita tidak teringat lagi. Itu zikir sufi namanya, zikir orang arif. Makanya kalau Anda bisa berzikir, zikir ma'al hudur, segala hajat yang Anda berhajat dibantu oleh Allah. Kalau Anda bisa zikir ma'al ghaibah, hanya sebelum Anda berhajat, hajat Anda telah dipersiapkan oleh Allah. Maka sepatutnya lah pada malam ini oleh bupati kita dan kawan-kawan untuk kita bersih. Hajat kita supaya Aceh Selatan ini ya maju ya, madani ya, berproduksi. Jadi ba'da zikir ma'al ghaibah beberapa orang, insyaallah ini akan disampaikan oleh Allah. Jadi siapa tu yang berzikir ni? Ya? Virus Palinang Rawa Barat dah. Sini Wali. Balik. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي
الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 لا إله
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آل سيدنا محمد وعلى أصحاب الخير صلى الله على سيدنا محمد يا ربي. Kau udah berdua. Wartawan ogah udah. Pamit, ya bang, ya bang. Kayak baik dong mana tu. Pegang ada habis tetap. Nak habis. Merebek aku bayar. Apa ya? Bé. Nè. Ai thì ta không nghe. Ừ. Cái này đã. Sợ Dari mga ko, hindi punya. Udah nang sapi. Payah. Kaki payah. Mau bawa anak payah apa? Batu dah anak payah. Izin kami informasikan kepada seluruh unsur Forkopimda dan SKPK, mohon kita foto bersama Bupati beserta dengan Abuya dan bersama-sama kita para undangan yang telah hadir di atas berkas ini. Perhatian sekali lagi kami sampaikan,
Ini ada kita laksanakan foto bersama Bupati beserta Abuya dan seluruh Forkopimda yang telah hadir di pentas utama ini. Terima kasih. Boleh lah motor orang betul tak mana. Kalau sih foto bersama aja, yang ada aja. Bapak, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Buya deh. Apa? Geser ya. Saya samping lah. Di sana ya. Kali hujan kecemanan bau tu kuliah alam tu boleh mana. Hai. Assalamualaikum. Ya. Boleh sab dua ya. Ya, ini paling maafin sama saya buat kali karena boleh buat. Izin Bapak, 1, 2, 3. Sekali lagi izin 1, 2, 3. Allah Akbar. Apa lagi? Bang, mohon maaf yang di depan, Abang. Boleh diseimbangkan saja sama saya. Okey, belakang sikit lagi, Bang. Ya. Maaf, Bang. Ya. Sikit lagi, Bang. Ya. Izin Bapak. Izin Abuya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Awas, mobil. Kasih mobil.